Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur alhamdulillah di hari Jumat siang yang berkah ini kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan dari seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin dunia alam, seorang manusia yang tidak mempunyai dosa-dosa sedikit pun, seorang manusia yang nantinya akan membuka pintu surga, dan seorang manusia ini yang nantinya akan memberikan syafaatul uzma, yaitu pertolongan yang sangat luar biasa di hari kiamat nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum khatib menyampaikan judul khutbah Jumat siang hari ini, mari sama-sama saya berwasiat, berpesan kepada diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa ini seorang hamba Allah akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah tidak melihat bentuk fisikmu. Wa la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk fashion pakaian kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hambanya, hatinya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini sering kita dengarkan dari guru-guru kita, ada yang dengan cara berdoa, ada dengan cara bersantunan kepada yatim piatu dan kaum duafa, dan ada juga para ulama guru-guru kita mengajarkan dengan cara mengamalkan zikiran. Oleh karena itu, siang pada hari ini khutbah saya yaitu berjudul bersyukurlah kita kepada Allah, yaitu diberi umur panjang dan bagus perbuatannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari isi Muharram ini, di tahun baru Muharram ini, diantaranya kita wajib dan pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah masih hidup di tahun 1444 Hijriah. Barangkali kita punya saudara di tahun yang lalu masih main sama kita, masih ngopi sama kita, masih kongko sama kita, masih ngaji, masih ke masjid dengan kita. Ketika tahun ini 1444 Hijriah, saudara kita telah tiada. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, bagi kita yang diberikan kesempatan hidup, yaitu nikmat sehat walafiat dan nikmat sehat panjang umur, seyogianya, sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat umur panjang dalam perbuatan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan nikmat umur yang panjang jangan bangga. Hakikatnya orang yang diberikan nikmat umur panjang mendekati kematian. Oleh karena itu di bulan Muharram ini, baru tanggal 14 Muharram, mudah-mudahan kita gunakan manfaat dengan yang baik-baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur silahkan kita berdoa. Boleh seorang hamba berdoa, dia minta panjang umur ketika di dalam perut ibu kita 120 hari atau 4 bulan, jatah umur kita atau jatah ajal kita sudah ditetapkan. Ketika kita di dalam perut ibu kita 4 bulan, ya, sudah ditetapkan ini hamba Allah sampai usianya berapa. Seandainya ditakdirkan usia 40, boleh enggak kita berdoa panjang umur? Boleh. Bahkan para ulama ngajarin, Allahumma tawwil umurana ma'al a'mali sholihah. Ya Allah, panjangkan umur kami disertai dengan perbuatan baik. Jangan sampai 2022 kita hidup tidak ada perubahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam, ya, kepada umatnya yang sudah usia genap 40 tidak ada perubahan. Nabi bersabda, man atat alaihi arba'una, siapa orang atau umatku yang sudah genap masuk usianya 40 tahun, walam yaglib,
syarruhu khairuhu, umur 40 tahun ke atas tidak bisa merubah dari perbuatan buruk kepada perubahan yang baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Falyatahajjar ilan nar, sudah disiapkan bangkunya di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu yang dikarang oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan, mengkisahkan ketika Sayyidatina Fatimah, ya, yaitu istri daripada Sayyidina Ali. Sayyidatina Fatimah ini, jemaah sekalian, anak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Fatimah Az-Zahra meninggal, itu digotong di kurung batang 4 orang. Yang pertama Sayyidina Ali suaminya. Gotong yang ke sampingnya yaitu Hasan anaknya. Gotong yang di belakang yang manggul yaitu Husain masih anaknya. Gotong yang keempat yang di belakang yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sejarah gotong kurung batang, ya, itu sudah dilakukan oleh 4 orang ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra meninggal dunia. Yang di depan yang digotong yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang di sampingnya yang bernama Hasan, 2 yang di belakang Husain dan Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah ini Fatimah sampai di suatu kuburan. Ini Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi bertanya, "Ya kuburan, tahu nggak ini yang saya pikul siapa? Ini yang saya gotong ke tempatmu kuburan, tahu nggak ini siapa?" Kuburan menjawab, "Saya tidak tahu." Oleh karena itu, karena yaitu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya kuburan, ini yang meninggal bukan orang sembarangan. Ini anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasabnya, keturunannya orang mulia. Jangan sembarangan wahai kuburan." Apa jawaban kuburan? "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, saya tidak peduli." Pak, kata kuburan, "Saya nggak peduli itu anak Muhammad. Saya nggak peduli dia itu nasabnya mulia apa tidak. Saya tidak peduli dia berpangkat apa tidak. Namun yang saya terima di dalam kuburan ini yaitu amalus soleh, yaitu hamba-hamba Allah yang banyak mengerjakan amal-amal baik." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Lais melanjutkan dalam kitabnya, bagi kita yang ingin terhindar selamat dari yang namanya azab kubur, beliau mengatakan ada 4. Man arada najaha min azabil qabri uzil arba'a. Siapa orang yang pengen terhindar diselamatkan yang dari namanya siksa kubur, uzil arba'a, ambil kerjain yang 4, insya Allah kita selamat. Apa yang pertama? Al-muhafadzatu ala sholat. Pelihara, kerjakanlah sholat 5 waktu ini. Dan mudah-mudahan kalau kita sholatnya aktif jamaah sekalian, maka seluruh amal perbuatan mengikut aktif. Wa iza sholahat jasadul, kata Nabi. Apabila sholatnya baik kita, maka seluruh amal yang lain ikut menjadi baik. Wa iza sholahat fasadal falqulu, apabila sholatnya rusak, sholatnya nggak baik, maka seluruh amal perbuatannya ikut nggak baik. Kerjakanlah sholat, kata Imam Abu Lais, insya Allah kita selamat dari yang namanya azab kubur. Wasani, yang kedua jemaah sekalian, Imam Abu Lais mengatakan wa qiraatil Quran. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Ini yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur. Ada yang bertanya jamaah kepada saya, "Ustaz, saya buta huruf. Ustaz, saya kagak bisa baca Quran. Bagaimana kalau kita pengen baca Quran tapi nggak bisa?" Silahkan saya jawab, download handphonenya MP3 Murattal Al-Quran. Apakah dapat pahala? Jelas. Orang yang baca Quran yang dengerin tetap mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita jamaah sekalian, bagi yang sibuk, yang kerja tidak sempat baca Quran, mohon maaf, bagi yang buta huruf baca Quran, silahkan kita dengerin, yaitu handphone kita dengan judul Murattal Al-Quran. Insya Allah itu termasuk salah satu untuk selamat dari yang namanya azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kalau kita pengen terhindar dari yang namanya azab kubur, yaitu apa? Wassadaqatu, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah ini hadirin sekalian, efeknya sedekah ini dampaknya sampai ke kuburan. Kalau kita hidup sholat, orangnya udah mati, sholatnya berhenti. Kalau kita rajin ngaji, masih hidup ngaji, pas meninggal dunia, majlis taklimnya libur, udah ngaji, ya Pak. Dia pergi haji, masih hidup dipanggil haji, ketika udah meninggal hajinya nggak dibawa hajinya. Tapi kalau dia hidupnya gemar sedekah, dermawan, ketika dia meninggal dunia Pak, maka sedekah jariyah, kata Rasulullah, itu terus mengalir pahalanya sampai ila yaumil qiyamah.
Makanya Pak, ketika orang baru dipendam di kuburan, kita udah pulang 7 langkah kaki kita, ini mayit ngomong, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke alam dunia, saya mau sedekah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya mau sedekah. Kenapa ini mayit nggak bilang saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau pergi haji, tapi mayit mau meminta hidupin ke alam dunia, fa asaddaqa, saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini Pak, pahalanya terus ngalir ke dalam kubur. Mudah-mudahan jamaah yang mempunyai luasan rezeki, mari kita bantu ini masjid kita untuk gemar-gemar bersedekah. Mudah-mudahan dengan cara sedekah ini orang itu selamat dari siksa kubur dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang keempat, Imam Abu Lais mengatakan kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, yaitu apa? Wa kasratu tasbih, perbanyaklah baca tasbih. Tasbih itu mensucikan nama-nama Allah. Silakan yang kita bisa Bapak, kita baca la ilaha illallah, silakan. Saya bisanya astagfirullah, saya bisanya la haula, silakan. Saya bisanya bismillah, dan saya bisanya sholawat, silakan. Mudah-mudahan 4 yang saya sampaikan di khutbah pada siang hari ini bisa bermanfaat, dan di bulan Muharram ini kita manfaatkan sisa-sisa umur kita dalam mengerjakan amal-amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwas samii'ul 'aliim.